berjalan sehingga yang namanya jalan cerita kita pun juga diatur oleh Allah ketika kita sudah menuju ke Allah. Ya, fokus itu seperti apa? Fokus setelah saya jalanin otomatis bukan langsung 1 triliun saya dapatkan. Enggak, tapi bertahap. Saya ditarget 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. 1 tahun hitungannya 12 ya Pak? Ya. Dapatnya bulan Oktober Pak. Jadi bulan Oktober saya udah selesai, pas banget 1 triliun itu dapat, itu bisa bertahan sampai dengan Maret. Jadi siapa yang gerakkan? Nah, jadi seperti itu sedikit banyak tentang apa yang sudah saya dapatkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bangun pagi-pagi ini dari seluruh Indonesia ada nih ya? Ada ya. Saya minta, biasanya kalau saya udah maju saya minta apa? Yes. Senyum dulu. Senyum dulu. Harus setiap saat, setiap detik. Nggak boleh nggak senyum. Tadi kan senyum mulut atas, sekarang mulut bawah. Senyum mulut bawah. Ayo Pak, senyum dulu Pak. Senyum tuh nggak yang gini doang Pak. Sampai giginya keluar. Ya, itu kuncinya di senyum. Kenapa Bapak Ibu disuruh sama Pak Haji kalau bangun tidur harus? Yes, harus senyum. Harus wajib senyum. Karena senyum itu adalah membuat kita itu bisa terima atas keadaan. Itu adalah dari senyum. Ketika Bapak Ibu nggak senyum, itu berarti nggak terima keadaan. Itu contoh untuk latihannya. Latihan terima keadaan sebelum kita memulai semuanya adalah dari Coba kompak senyum, hitungannya 3 bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang kompak. Man, shoot man, terutama mulut bawah man. Shoot. Senyum, hitungan 3. 1, 2, 3. Yang senyum dapat 1 juta. Ayo, yang ya nggak apa-apa, 1 juta. Tunai. 1, 2, 3. Ya, jadi itu kunci awalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berat untuk mengeluarkan giginya dan bisa tersenyum, itu akan nggak bisa menjalani selanjutnya untuk next step atau langkah selanjutnya. Ciri-cirinya senyum sumringah, senyum ikhlas apa Bu? Ibu senyum, celana dalamnya melarat. Kalau Bapak kenceng ya Pak, Bapak senyum, celana dalam kenceng. Baik. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Sekarang sudah konsentrasi ya, sudah fokus ya. Jadi saya bicara dulu di awal karena pertama-tama kita nggak boleh menghakimi bahwa mana dia mah kerja, saya kan ibu rumah tangga doang. Enggak. Ya, kita harus sama diri kita sendiri harus terima dengan apa yang sekarang dijalani. Oke? Bapak misalnya, mana dia kan kerja. Aku kan cuma pedagang, enggak gitu konsepnya. Jadi ini bisa dipakai untuk kesemuanya. Semua bagaimana caranya kita untuk memulai bahwa sesuatu apa yang kita tuju itu bisa kita raih sebenarnya oleh siapapun. Ya, kita harus sepakat dulu di situ supaya mindsetnya nggak jadi penolak. Ketika Bapak Ibu menolak untuk mindsetnya jadi seperti itu, apa nih judulnya di sini kira-kira? Nah, mikir. Jadi mikir, akhirnya komen di dalam batin. Gagal nggak nih 18 nih? Gagal kan? Nah, udah mulai lagi argonya dari nol. Gitu. Jadi kan kita udah nggak mau nih, kita udah mulai checklist satu-satu. Oh, aku sudah tidak gundah, aku sudah tidak gelisah, murung dan lain-lain. Itu di checklist satu-satu.
Ya, ketika kita udah satu tidak melakukan, misalnya ngeluh kita udah lakukan, artinya itu zong yang lainnya. Ya, kita sepakat dulu untuk itu ya. Tadi sudah janji sama Pak Haji bahwa untuk 1 bulan dan seterusnya melakukan yang ada di 18, maksudnya tidak melakukan untuk yang di 18 ilmu kandang. Setuju ya? Oke. Saya mulai dari cerita saya dulu. Saya ini pekerja di perusahaan yang memang perusahaan itu adalah perusahaan BUMN. Saya tidak sebutkan di sini ya perusahaannya apa, tapi itu perusahaan BUMN. Saya masuk di situ juga atas karena saya memang dulu mantan atlet nih ceritanya. Jadi saya masuk di situ karena itu gitu. Nah, berjalannya waktu saya bekerja di situ adalah anugerah pertama yang saya dapatkan. Kalau Bapak dan Ibu tahu saya di YouTube, anugerah apa kira-kira? Bukan. Yang pertama, kartu kredit. Ada berapa? Coba. Ada berapa? 17. Ada yang lebih dari 17 biar bisa gantian saya di sini? Yang hadir di sini di ruangan ada gak yang lebih kayak Mbak Nadia? Ya, ada gak? 17, di atas 17 kartu kredit ada gak? Oke, belum ada ya. Jadi saya maksudnya bergantian gitu di sini. Jangan ada ya Bu. Oke, dari anugerah pertama saya dihadapkan anugerah berikutnya, yaitu anugerah untuk saya harus menjalani target, di mana target yang diberikan kepada saya dari kantor itu adalah 480 miliar. Ya. Ketika ini ada kartu kredit, habis itu ada dibebankan satu lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Pusing ya. Mikir ya Pak? Mikir dong. Aduh, ada lagi di sini ya. Gimana caranya saya biar nggak mikir gitu kan? Terus ada lagi dihadapkan saya sama ketika saya mau dapet pangkat, naik pangkat itu nggak naik Pak. Apa yang nggak mikir lagi di situ? Mikir jadinya ya. Tumpuk-tumpuk ya jadinya ya. Ada 3 hal. Oke. Artinya dari model 3 itu berarti kita tuh harus fokus Pak Ibu. Jadi harus fokus terhadap apa yang memang dijalanin awal. Aku harus fokus kemana ya kira-kira? Kira-kira aku harus fokus kemana nih? Dari 3, yang satunya saya kena kartu kredit macet, habis itu saya ditarget 480 miliar, habis itu saya mau mengajukan naik pangkat nggak naik-naik selama bertahun-tahun. Dan di situ saya sudah 10 tahun di situ. Kira-kira kalau menurut Bapak sama Ibu ada yang tahu nggak kira-kira saya harus fokus kemana? Fokusnya di 3 itu nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 2, yes. Di nomor 2 itu adalah target. Nah, artinya apa? Ketika saya udah mendapatkan 3 hal itu, kan Bapak juga mungkin sama Ibu ada hal-hal yang kayak gitu ya. Satu ada pinjaman yang debt kolektornya udah bolak-balik, yang satunya dihadapin sama suami yang mungkin atau istri yang mungkin ribet banget, dikit-dikit minta duit, misalnya gitu ya. Yang satu lagi anak atau mantu yang juga jengkelin. Nah, kira-kira yang mana duluan ya? Itu kan fokus ya. Nah, ternyata saat kemarin kenapa nomor 2 yang terjadi karena yang dihadapkan sama Allah itu adalah yang nomor 2. Jadi ini nih sudah tidak lagi saya pikirkan, saya taruh dulu. Yang ini ya udahlah, saya harus legowo mendapatkan, saya tidak naik-naik pangkat selama 10 tahun. Bayangin Bapak, saya kerja 10 tahun pangkatnya di bawah terus nggak naik-naik. Jadi terus akhirnya Allah tuh mengedepankan ini. Yang nomor 2 adalah target. Dimana target yang saya dapetin itu kan banyak banget. Menurut saya banyak ya. Zaman tahun 2012 itu banyak. Nah, habis itu saya setelah udah saya menjalani fokusnya, saya dihadapkan sama Allah tuh. Jadi Allah mengkondisikan fokus yang mana yang harus saya jalanin. Itu ada yang nomor 2 dan target itu. Jadi tiba-tiba ini hilang, jangan ditanya Bapak Ibu, kok debt kolektornya nggak datang ya? Nggak usah ditanya. Ketika itu nggak datang ya udah. Jadi nggak usah dipikirin lagi. Berarti Allah sudah redamkan itu. Yang berikutnya, ini nggak naik-naik nih pangkat. Ya udah, kan harus ada tadi yang sebut legowo. Oke, ya udah saya legowo. Ternyata yang ini, ayo, ini udah berapa bulan? Ini udah berapa lama? Ini udah kapan? Kamu mau kemana? Itu yang terus dihadapkan terus sama kantor saya.
Setelah itu baru akhirnya saya fokus di situ, fokus untuk jalanin ini dengan cara yaitu saya menjalankan ijab ke sini. Ada bahasa ijabnya ternyata saya dapatkan dari Pak Haji, yaitu bahasa ijabnya adalah target, bukan jadi saya ijab untuk target tercapai, bukan, tapi target melampaui. Jadi saya ijabnya itu sama, ibu kalau sama bapak ada lagi berdagang atau apa, itu juga sama. Ketika bapak dan ibu kepengen targetnya di sini, berarti bapak bilangnya saya target melampaui, bukan tak sesuai dengan targetnya. Misalnya saya target tercapai, itu tidak. Bahasa yang nanti kita jadikan untuk ijab adalah target melampaui. Ya, kuncinya di situ. Setelah udah fokus, habis itu saya ijab ke sini dengan target melampaui itu tadi, baru pertama-tama Allah hadapkan ke saya itu yang namanya handphone saya tuh ternyata ada beberapa orang yang tiba-tiba nelpon, tiba-tiba apa kabar. Itu siapa yang menggerakkan? Allah. Ketika digerakkan sama Allah dengan situasinya, dihadapkan situasinya seperti itu, berarti kita itu harus ikutin juga gitu. Jadi ikutin, makanya dibilang apa Haji? Syukuri, nikmatin, jalanin. Yang di depan itu yang pertama saya dapatkan adalah harus dijalanin gitu ya. Jadi pertama tiba-tiba ada orang nelpon, ada orang nanya, Mbak kamu lagi di mana, kayak gitu. Mbak kamu lagi apa, kayak gitu. Nah setelah itu baru secara bergantian lama-lama perusahaan-perusahaan besar itu nyolek saya tanpa saya minta. Jadi saya nggak pergi kemana-mana, cuman WA doang di sini. Ngetik-ngetik doang. Itu ajaibnya waktu saya ijab. Tepuk tangan dong buat anak-anak yatim sini. Iya. Jadi begitu pentingnya ijab dan sedekah itu berjalan sehingga yang namanya jalan cerita kita pun juga diatur oleh Allah ketika kita sudah menuju ke Allah. Ya, fokus itu seperti apa? Fokus setelah saya jalanin otomatis bukan langsung 1 triliun saya dapatkan, enggak, tapi bertahap. Saya ditarget 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. 1 tahun hitungannya 12 ya Pak? Ya. Dapatnya bulan Oktober Pak. Jadi bulan Oktober saya udah selesai, pas banget 1 triliun itu dapat, itu bisa bertahan sampai dengan Maret. Jadi siapa yang gerakkan? Nah, jadi seperti itu sedikit banyak tentang apa yang sudah saya dapatkan. Nah kita kembali nih untuk apa sih yang dijalankan ya. Yang dijalankan ternyata Pak, saya dulu masih 6 ya. Terus berubah jadi 13, habis itu sekarang jadi 18. Kok banyak banget Mbak, dulu perasaan dikit. Karena berkembang, namanya ini juga berkembang kan. RDAI-nya berkembang nggak? Iya dong, dulu nggak kayak gini Pak. Dulu di sana tuh bilik, saya sholat aja kreok-kreok gitu bunyi. Iya, nggak kayak gini Bapak, udah enak ada AC-nya. Ini dulu nggak ada kayak gini. Jadi kita bener-bener yang menjalaninnya tuh yang sesuai dengan adanya aja di sini. Gimana? Ini udah ada mau karaoke pakai layar 100 inch gitu gedenya, itu dulu nggak ada Pak. Gitu ya. Nah setelah udah saya jalanin, Bapak di sini juga harus bisa. Yang kunci utama adalah ini, nggak bisa ditawar. Coba bisa dilihat Pak. Coba kita lihat masing-masing. Bapak ada yang pegang? Yang sudah pegang? Ya. Ini berkesinambungan semuanya ya Bu, Bapak. Berkesinambungan maksudnya nyambung dari 1 ke 18. Awalnya mikir, bener nggak? Habis itu berperasaan apa? Ngeluh dalam batin, bener nggak? Habis ngeluh dalam batin terus ngapain lagi? Jengkel. Kondisinya kita nggak terima, bener nggak? Habis kita nggak terima jadi bawel. Habis bawel jadi cemberut, kesel. Nyambung semua nggak? Nah, jadi kalau Bapak sudah dikasih rincian seperti ini sebenarnya lebih enak. Karena apa? Secara tidak langsung dalam satu siklus itu, ketika dia nyambung, berarti kalau kita udah satu, otomatis satu masalah, satu urusan itu sudah bisa memenuhi ini. Paham ya Pak? Kalau nggak paham bilang dong Pak, Bu. Paham ya? Jadi ini semua siklusnya itu ini berkaitan. Nggak bisa dipisah Mbak, nggak bisa Pak. Coba kalau Bapak mikir apa yang Bapak juga nggak akan jengkel.
Pasti akan jengkel. Bapak mikir atau Bapak jadi jengkel apa enggak? Bapak jadi bawel? Pasti jadi bawel. Terus nanti apa enggak? Keluarga itu jadi cerewet? Ya pasti jadi cerewet. Jadi nyambung nggak semuanya? Bisa dipisah nggak Mbak? Saya satu-satu dulu deh. Nggak bisa. Nggak ada tawar-menawar di sini ya. Ya. Jadi memang ini kuncinya dari semua urusan yang saya hadapin, mulai dari pinjol, kartu kredit, nggak naik pangkat, terus udah gitu saya dapat 1 triliun itu, ini doang sebenarnya. Plus satu lagi, kita jangan fokus sama gimmick-gimmick dulu ya, karena gimmick-gimmick itu juga dilakukan kalau nggak sama kita ngerjain jam 00 itu tidak bisa. Harus juga, karena kita menuju ke mana? Ke Allah kan? Kita mau komunikasi kemana? Sementara Allah itu adalah komunikasi lewat sholat dan doa. Benar gak sih Pak? Saya takut. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.